masalah yang rumit sekali. Tapi pertama, jadi tidak ada, kalau orang peduli tidak boleh berhenti. Dan Indonesia tidak boleh berhenti berupaya untuk membantu bangsa Palestina ini. Kenapa? Karena membantu bangsa Palestina itu adalah mandat proklamasi bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Kalau kita berhenti membantu Palestina, itu kita berhenti melaksanakan mandat proklamasi. Misalnya begitu. Dan kedua, apapun kesulitannya bisa diurai kalau memang mau jalan beneran gitu. Mau kerja beneran mengurai sini, mengurai sana gitu. Makanya tadi saya sampaikan kepada Mas Mustain ini bahwa saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terkait dengan Palestina ini. Karena di tengah-tengah keruwetan macam apapun itu harus ada yang memulai dari satu titik tertentu apapun yang mungkin. Somebody has to start somewhere. Harus ada yang bertindak dari titik manapun untuk memulai sesuatu supaya proses bergulir. Kalau enggak bisa. Nah maka kemarin kan Presiden Prabowo bilang Indonesia siap menampung warga Gaza untuk dibawa ke Indonesia. Ya. Saya bilang ini adalah something to start with. Gitu. Membuat pernyataan itu adalah tindakan untuk memulai sesuatu. Itu belum hasil akhir. Kenapa? Ya karena kan tidak mungkin. Gimana caranya coba membawa orang Gaza ke sini tuh? Gimana caranya coba? Ngangkutnya pakai apa? Mau diangkut pakai kapal? Ya, kapalnya itu nanti berhenti di mana? Gitu. Terus bawa orang Gaza untuk masuk ke kapal gimana caranya? Kalau pakai pesawat, pesawatnya mendarat di mana dan seterusnya. Jadi tidak mungkin Indonesia bertindak sendiri. Iya toh? Kan harus mencari kesepakatan berbagai stakeholder yang terlibat. Tidak bisa enggak. Tapi dengan ini kan Presiden Prabowo sebetulnya memanfaatkan momentum dari pernyataannya Trump karena gaung yang kuat sekali. Saya kira itu cukup cerdik. Ya. Ketika Trump bilang sudah pindah aja ke Indonesia gitu, lalu Presiden Prabowo oke siap Indonesia siap nampung gitu kan. Supaya apa? Supaya ada sesuatu untuk mulai. Dan jelas sesudah itu harus bicara dengan berbagai pihak. Maka saya juga sangat mengapresiasi kemudian Pak Prabowo nyatanya juga berkeliling untuk ketemu berbagai pihak. Ya, sekarang kalau kita pikir sekarang, Pak Presiden Prabowo ketemu Al-Sisi. Ya, pengen bicara soal Palestina. Lalu gimana enaknya Palestina ini ya gitu. Al-Sisi ngomongnya juga sama. Iya ya, gimana ya? Kan nggak jadi apa-apa gitu. Tapi kalau Presiden Prabowo datang ke Al-Sisi, ini Indonesia siap aja kalau mau orang-orang Gaza dibawa ke Indonesia. Langsung ngomong begitu ya. Ada bahan untuk nego. Al-Sisi akan bilang, ya enggak bisa begitu. Nanti siapa yang jamin tanah airnya enggak hilang? Siapa yang jamin ini, siapa jamin itu? Ya mari kita rancang jaminan-jaminannya. Lah kita enggak bisa sendiri, harus bicara dengan ini, dengan itu. Mari kita bicarakan begitu. Prosesnya jadi bergulir toh. Karena ada sesuatu untuk memulai. Nah ini yang penting. Maka saya juga memohon betul kepada Presiden Prabowo untuk tidak berhenti Pak. Mohon jangan berhenti soal ini Pak. Mohon diproses terus gitu ya. Karena kami yakin bahwa ini mandat proklamasi. Hasilnya ya jangan kita menganggap titik mulai itu sebagai hasil akhir. Ya, kita belum sudah, ya kalau saya sudah pengalaman sebagai ketua umum PBNU ini, ya saya sudah pengalaman lah di hujat-hujat sudah pengalaman. Belum jadi ketua umum juga sudah pengalaman saya. Jadi saya kira Presiden Prabowo tidak akan mudah terganggu dengan itu. Ya. Nah, intinya adalah bahwa ini ada jalan semuanya kok. Sama-sama manusia gitu. Terus saya bilang sama teman-teman itu, pokoknya ya situ main, saya main, gitu aja. Gitu. Sama-sama mainnya gitu. Supaya kita nggak jadi korban. Kalau kita nggak ikut main, kita cuma jadi korban. Nah, saya kira ini teman-teman hal-hal yang kita hadapi ke depan. Ya, nggak ada yang sederhana. Tapi saya kira sejauh ini ya kita masih punya harapan besar bahwa proses ini yang penuh dengan dinamika ini akan menemukan jalan yang akan menjadikan Indonesia ini lebih baik di masa depan, insya Allah begitu. Terima kasih. Silakan nanti kalau ada tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Yahya. Ini kok kayaknya jadi tegang Gus. Saya tegang.
ini maunya bercanda-bercanda. Habis pakai jas-jas itu. Monggo teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa langsung sebutkan nama dan dari media mana. Mungkin Gus Ketum bisa langsung menjawab satu-satu saja, tidak usah dikumpul jadi 3. Terima kasih. Monggo, dari mana Mas? Mas Iman, monggo. Saya Iman dari CNN. Pak Yai, soal paus Pak Yai, mungkin perlu lagi ditunggu tentang masa depan perdamaian dan seterusnya yang juga paus itu ngomong soal. Ya. Saya sudah membuat pernyataan tentang itu melalui TVNU. Saya tadi sudah melayat ke apa istilahnya itu, ke kedutaan besar Vatikan lah. Dan saya sudah mengirim surat resmi atas nama PBNU langsung kepada Kardinal Pietro Parolin sebagai Secretary of State dan juga Kardinal George nanti bisa kita share itu suratnya karena itu sebetulnya ya. Yang kedua kepada Kardinal George Kovakat ya. George Kovakat Prefect. Ini beliau adalah kardinal yang bertanggung jawab untuk soal interreligious dialog. Untuk menyampaikan bukan cuma belasungkawa, kami juga berduka cita. Gitu. Jadi kami ini juga berhak ditakziahi sebetulnya soal meninggalnya Paus Fransiskus ini, bukan cuma gereja Katolik saja. Karena kami melihat bahwa meninggalnya Paus Fransiskus ini adalah kehilangan bagi seluruh dunia. Karena Paus selama kepemimpinan beliau, Paus Fransiskus itu secara ngotot dan tidak kenal lelah menghadirkan gereja Katolik ini sebagai pembela dan pengasuh kemanusiaan. Itu yang ingin beliau hadirkan. Ya, kita tahu bagaimana Paus membuat gestur, mengelurkan tangan kasih sayang kepada siapa saja tanpa membedakan latar belakang dan sebagainya. Itu adalah keteladanan yang paripurna untuk semua orang. Dan NU juga kan selama ini selalu ikut serta dalam kerjasama bersama-sama dengan gereja Katolik untuk berbagai isu kemanusiaan ya, dan upaya membangun perdamaian. Ya. Paus Fransiskus menandatangani piagam persaudaraan kemanusiaan bersama Syekh Ahmad At-Thayyib, kemudian dibentuk komisi tinggi tentang persaudaraan kemanusiaan, ada award setiap tahun, dan tahun 2023 kemarin NU bersama Muhammadiyah menjadi penerima dari Human Fraternity Award itu. Ini juga warisan legacy dari Paus Fransiskus. Ya. Nahdlatul Ulama akan terus menyertai gereja Katolik dan seluruh kemanusiaan untuk melanjutkan semangat perjuangan dari Paus Fransiskus ini di dalam membela dan mengasuh kemanusiaan ini. Ini adalah warisan yang sangat berharga, dan tentu saja kita semua berdoa bahwa berpulangnya Paus Fransiskus ini akan digantikan oleh pemimpin yang sekurang-kurangnya sama baiknya, ya, sama-sama gigihnya dalam perjuangan kemanusiaan. Ya. Kalau bisa yang lebih baik lagi, kalau bisa, tapi sekurang-kurangnya yang sama baiknya.